biridallahi ta'ala wa syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihah ala ma nawaina wa ala ma nawasul salihun wa lima fi hadal kitab Allahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-mabhatsus sadisu. Bermula pembahasan yang ke-6 fi syurutin niyati, yaitu di dalam menjelaskan beberapa persyaratan niat. Di pembahasan yang ke-5 kemarin itu membahas tentang mahalun niyah, tempatnya niat. Nah, di pembahasan yang ke-6 ini syaratnya niat. Al-awalu, bermula yang pertama dari beberapa persyaratan niat, al-islamu, yaitu Islam. Artinya orang yang niat itu syaratnya harus Islam. Oleh karena itu wa min sama, dan dari sana, artinya dari hal itu, dari faktor bahwa orang yang berniat itu syaratnya harus Islam. Jadi tidak boleh dibaca wamin summa ya, tapi wamin sama. Lam tasihha, tidak sah al ibadatu, oleh beberapa ibadah apapun itu, minal kafiri, dari orang kafir. Karena persyaratan niat itu harus Islam, maka niatnya orang kafir itu tidak sah. Wakila, dan dikatakan terhadap perkataan yasihu sah gusluhu, oleh mandinya dia kafir, duna wudu'ihi, bukan wudunya dia kafir. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa kalau mandinya orang kafir itu sah. Tapi kalau wudunya nggak sah, karena wudu itu hubungannya dengan aktivitas sholat dan seterusnya. Kalau mandi biasanya itu hubungannya agar boleh dikeloni sama suaminya. Kalau statusnya orang kafir tersebut kafir kitabi. Kalau kafir kitabi itu kan konon boleh dinikahi. Terus supaya bisa bersih, supaya bisa suci, bisa dikumpuli, ya kan harus mandi. Nah, berarti secara darurat mandinya itu sah. Wa tayamumihi, dan selain tayamumnya dia kafir. Wakila, dan dikatakan terhadap perkataan yasihhu sah al-wudu'u, oleh wudu yang dilakukan oleh orang kafir tersebut, aidon, dalam keadaan juga, artinya sama dengan status sahnya mandi. Wakila, dan dikatakan terhadap perkataan yasihhu sah atayamumu, oleh tayamum, aidon, dalam keadaan juga. Ada yang mengatakan bahwa tayamumnya juga sah. Tidak. Wa mahalul khilafi, dan bermula tempatnya khilaf, tempatnya perbedaan pendapat, bainal ulama fil asli, yaitu di dalam status kafir asli. Ya, kafir deles orang, kafir asli. Artinya amal murtaddu, adapun bermula orang yang murtad, naudzubillah min dzalik, orang yang keluar dari Islam, artinya pernah Islam kemudian keluar. Fala yasihu, maka yaitu tidak sah, minhu, darinya murtad. Jadi perbedaan pendapat yang tadi mengatakan kalau mandinya sah, tapi kalau tak wudunya nggak sah. Ada yang mengatakan wudunya juga sah, ada yang mengatakan tayamumnya juga sah. Itu permasalahannya, perbedaan pendapat tersebut kalau di dalam status orang tersebut adalah kafir asli. Nah, kalau orang kafir murtad bagaimana? Fala yasihu minhu guslun wala ghairuhu. Fala yasihu, maka tidak sah minhu, darinya murtad, guslun, oleh mandi,
wala ghairuhu dan tidak selainnya dia ghuslun. Nah, kalau orang murtad ya mandinya, ya tayamumnya, ya wudunya semuanya tidak sah. Kada dalam keadaan seperti inilah hal yang mengkene cara Jawa. Kada dalam keadaan seperti ini qala telah berkata Ar-Rafi'i oleh Imam Rafi'i, lakin fi syarhil muhadzabi, akan tetapi yaitu di dalam syarah muhadzab, anna jama'atan, sesungguhnya sekelompok ulama ajrau, yaitu memperjalankan, artinya memperlakukan oleh mereka al-khilafah pada khilaf tersebut. Tetapi di dalam syarah muhadzab ada sekelompok ulama yang memperjalankan khilaf itu terjadi di dalam fil murtadi, di dalam orang yang murtad. Khilaf apa? Ya khilaf tadi loh. Ya, kalau mandinya itu sah, kalau wudu dan tayamumnya tidak sah, dan seterusnya. Ternyata itu berlaku juga untuk orang murtad. Wa kharaja, dan keluar min dzalika, dari hal itu. Ya, dari hal itu apa? Bahwa persyaratan niat itu harus Islam, itu min dzalika. Suwaron oleh beberapa permasalahan, beberapa masalah, beberapa contoh. Al-ula, bermula yang pertama dari beberapa suwar. Karena suwar makanya al-ula, bukan al-awalu. Ya, karena suwarun itu jamak dari kata suratun. Suratun itu kan mu'annas, makanya al-ula. Al-ula itu mu'annas dari al-awal, ya. Kalau al-awal mudzakkar, kalau al-ula mu'annas. Al-ula bermula yang pertama dari suwar tersebut al-kitabiyatu, yaitu kafir kitabi. Maksudnya perempuan kitabiyah. Tahtal muslimi, yang ada di bawah kekuasaan orang muslim, artinya statusnya kitabiyah tersebut dia menjadi istrinya seorang muslim. Yasihhu sah gusluha, ada yang mengatakan kalau guslun itu membasuh, kalau guslun mandi, ngono ya. Yasihhu sah gusluha, oleh mandinya dia kitabiyah. Nah, kafir kitabiyah itu sapa? Kafir kitabiyah ya kafir yang masih mengikuti agama samawi. Jadi Injil belum ada yang perjanjian lama, mungkin begitu, yang tidak ada revisi. Kitab revisi. Yasihu sah gusluha, oleh mandinya kitabiyah, anil haidhi, dari haid. Nah, tujuannya apa? Liyahilla, agar halal, watuha, oleh mengumpuli, mewati dia kitabiyah, mergo biar kena dikonokno oleh suaminya. Bila khilafin, dengan tanpa ada khilaf ulama. Jadi semua ulama sepakat bahwa mandinya kitabiyah itu boleh, ya itu halal. Tujuannya ya darurat, ya lidorurati, bener lidorurati, karena status darurat. Tapi ya meneh, ya berarti setiap kaidah itu ada pengecualian, ya. Tadi kan persyaratan niat itu kudu Islam, tapi statusnya ini keluar dari masalah itu, yaitu ke status kafir kitabi, ya. Wa yustaradu, dan disyaratkan niyatuha, terhadap niatnya kitabiyah. Nah, ketika dia mandi, perempuan tersebut, kafir kitabiyah tersebut, ya harus niat, ya niat untuk mandi menghilangkan hukum hadas besar karena haid. Padahal dia itu bukan orang Islam. Ya tadi alasannya karena lidorurah. Lah kalau nggak niat ya nggak sah malah. Makanya repot ya. Ya. Kalau mau ngumpul istri itu dia harus mandi haid dulu. Mandi besar dulu. Harus mandi dulu. Kalau nggak mandi, belum mandi. Walaupun sudah mampet. Kan wala taqrabuhunna hatta yadhurun. Dan jangan kalian mendekati mereka hatta yadhurna, hingga mereka suci. Nah, sucinya itu ya karena mandi itu.
Kan ada memang, aku di sana di Saleba itu dulu pernah ditanya sama ibu-ibu pas pengajian, Pak di sini air susah Pak, nanti mandinya sekalian aja Pak. Maksudnya sekalian junub sekalian, karena airnya sedikit Pak. Iya Pak, bisa tak? Ya enggak bisa Bu, wala takrohuhunna hatta yadhurun. Cuma nanti di dalam kitab I'anah itu ada penjelasan. Menurut Imam Suyuti kalau nggak salah. Jadi statusnya perempuan itu asal darahnya sudah nggak keluar, sudah wayai suci lah ya, walaupun belum mandi dia itu sudah suci. Cuma ini pendapat beliau, fatwa beliau. Yang darurat itu kakek mungkin. Wa istaratu dan disyaratkan niyatuha terhadap niatnya kitabiyah. Kama sebagaimana keterangan Qata'a yang telah memastikan bihi dengannya dia keterangan al-mutawalli oleh Imam Mutawalli war Rafi'i dan oleh Imam Rafi'i fi babil wudu'i di dalam bab wudu. Jadi ini juga keterangan yang sudah dipastikan oleh Imam Mutawalli dan Imam Rafi'i bahwa kafir kitabiyah tersebut ketika mandi dia juga harus niat. Wa sahhahahu dan telah mensahihkan oleh beliau Imam Rafi'i fil tahqiqi dalam kitab at-tahqiq. Kamala yajzi, benar gak ya? Kamala yajzi'u ya? Yajzi aja. Ajza yajzi. Kamala yajzi, sebagaimana tidak mencukupi al-kafira pada orang kafir al-itqu oleh memerdekakan hamba sahaya anil kafarati dari hukum kafarah, hukum denda. Tidak cukup illa biniyatil idqi kecuali dengan niat memerdekakan. Harus ada niat memerdekakan ketika dia membayar kafarah. Padahal dia bukan orang Islam. Tapi tidak bisa dikatakan dia itu memerdekakan kalau nggak diniati. Ya, akhirnya ya tetap kudu niat. Cuma sekarang nggak ada budak ya. Wes ini sekedar pembahasan aja ya. Wadda'a dan telah mengklaim mendakwa artinya mengklaim oleh Imam Isnawi, ada yang baca Asnawi, ada yang baca Isnawi, fil muhimmati di dalam kitab Al-Muhimmat, annal majzuma bihi pada sesungguhnya yang dimantapkan bihi dengannya al-majzum fir raudhati di dalam kitab Ar-Raudhah wa asliha dan asli raudhah fin nikahi di dalam masalah nikah adamul istirati wadda'a fil muhimmat annal mazuma bihi adamul istirati khobare ana adamul istirati yaitu ketiadaan disyaratkan niatul idki niat memerdekakan wama dan bermula sesuatu idda'ahu yang mengklaim oleh Imam Isnawi padanya ma di dalam fil muhimmat batilun yaitu batal dikatakan oleh musannif oleh Imam Suyuti apa yang dikatakan yang diklaim oleh Imam Isnawi itu adalah suatu yang batal. Jadi biasa pendapatnya ulama dibatalno ora apa-apa. Gak apa-apa ini dalam ranah apa ya? Ranah ilmu ya, gak apa-apa, bukan kok soal adab enggak. Kalau gak cocok ya ngomong gak cocok ya. Ulama seperti itu. Jadi wa madda'ahu batilun, enak ngomong begitu ya. Awak dhewe gak wani kali bre jauh ya. Bisa babi su'il fahmi. Nah ini tambahan malah ya. Bisa babi su'il fahmi dengan sebab buruknya pemahaman. Yo, masya Allah. Ora sih. Padha pintere ora apa-apa lah sembuh lah. Ya dia cuma mau tok iki. Wa madda'ahu batilun bisa babi su'il fahmi. Fa inna ibaratar raudhati maka sesungguhnya ibarahnya kitab raudhah, takbirnya kitab raudhah hunaka di sana itu di dalam bab nikah. Ngene redaksinya ngene. Idza piye? Beda kah? Bener, padha kan? Idza tahurat az-zimmiyatu
ketika telah suci az-zimiyatu oleh perempuan dhimmi, berarti kafir ini ya, statusnya dia itu dhimmi. Kafir dhimmi itu kafir yang tunduk, patuh, taat terhadap aturan Islam, pemerintah Islam. Suci minal haidi dari haid wa nifasi dan nifas, alzamaha, maka cara Jawa bentelake apa ya bahasa Indonesia nih. Alzamaha, maka redaksi ini alzamah itu rondo memaksa loh. Alzamaha, maka menetapkan untuk dilaksanakan ha padanya dhimiyah az-zauju oleh suami yang muslim al-ightisala pada mandi. Ketika seorang dhimiyah itu telah suci dari haid atau nifas, maka oleh sang suaminya tersebut mengharuskan istrinya yang dhimiyah tersebut untuk mandi. Fa ini bentanaat, maka jikalau menolak oleh al-dhimiyah dari mandi yang tadi dibentelno oleh suaminya, ajbaroha, maka memaksa oleh zauj ha padanya dhimiyah. Wastabahaha, mana ya, dan kemudian mengambil kebolehan oleh suami ha padanya dhimiyah, kon mandi secara paksa, setelah itu apa ya bebas di apa no sama suami ini, itu istibahah maksudnya ya. Nah, arep dikloni ora ndang gage kon atus. Kayake kok piye ngene ya. Kasar ya. Secara hukum seperti itu. Tapi wong suwe jenenge habis haid, habis nifas ya mestine ya suwe to. Wa ilam tanwi, dan walaupun mandinya tersebut oleh dhimiyah, wa ilam tanwi, dan walaupun tidak berniat ya oleh dhimiyah pada mandi yang dia lakukan. Mana ya, kalau di mana ya, wa ilam tanwi, dan walaupun tidak berniat oleh dhimiyah pada mandi yang dia lakukan. Walaupun nggak mandi tapi statusnya dia itu mandi walaupun nggak niat mandi. Alasannya apa ya? Lidharurati, karena faktor darurati ya. Ya suamine darurat juga loh. Mosok gak ono wong Islam ya iso golek dhimmi. Sama kama tujbaru, sebagaimana dipaksa al muslimatu terhadap perempuan muslimah, al majnunatu yang edan, majnun dipaksa untuk mandi ya, walaupun ketika dia mandi itu gak niat, tapi statusnya kan dia sudah mandi, wong statusnya majnun kok. Gila. Nah, mandi piye ya bebas mau diapa-apano walaupun gila. Jadi faqaluhu, maka bermula ucapannya Imam Nawawi berupa ucapan wa ilam tanwi ya, bitai dengan tak, tanwi pakai tak, al fauqa niyati yang berada di atas ya, yang bersifat atas, tak ya, dengan titik 2 di atas, kalau di bawah kan ya. Aidun, yaitu kembali ila mas'alatil imtina'i, kepada permasalahan ketidakmauan. Jadi kembalinya kan kepada perempuan yang tidak mau tadi ya, tidak mau untuk mandi, dipaksa, diilzamkan oleh suaminya untuk mandi. La ila ghusli dhimiyati, tidak kembali kepada mandinya dhimiyah, kafir dhimmi. Wahina idzin, dan ketika itu, ketika di dalam permasalahan imtina, la yasuku, tidak ada keraguan, fi anna niyataha, di dalam sesungguhnya niyataha, benar ya? Ya, di dalam sesungguhnya niatnya dhimiyah, la tustaratu, yaitu tidak disyaratkan terhadap niat. Berarti niatnya dhimiyah
ini tidak disyaratkan. Jadi dari awal tadi kan kudu niat, kemudian ternyata itu pendapat seperti itu dirot. Ada yang mengatakan enggak kok, enggak harus niat, yang penting dia melakukan aktivitasnya. Sama kal muslimati, seperti perempuan muslimah, perempuan muslim, al majnunati, yang gila. Wa amma adamu istirati niyati zauji, dan adapun bermula ketiadaan disyaratkan niatnya suami, indal imtina'i, ketika ketidakmauannya perempuan, istrinya, kal majnunati, contohnya seperti istri yang majnun, yang gila. Au adamu istirati niyatiha, atau ketiadaan disyaratkan niatnya dhimiyah, fi ghairi halil ijbari, yaitu di dalam selain keadaan pemaksaan. Oleh karena itu fala ta'arrudhu, maka tidak ada pertentangan, yaitu maujud lahu, baginya ada mustirati niyatiha, ketiadaan disyaratkan niatnya dhimiyah, fil kalami, di dalam kalam, di dalam ucapan. La nafian, tidak dalam keadaan menafikan, wala isbatan, dan tidak dalam keadaan menetapkan. Bal fi qalihi, malah yaitu di dalam ucapannya siapa tadi, Imam Nawawi, fi mas'alatil imtina'i istibahaha, bal fi qalihi fi mas'alatil imtina' istibahuha, bermula diperbolehkannya dia dhimiyah. Wa ilam tanwi, dan walaupun tidak berniat oleh dhimiyah, lid darurati, alasannya karena faktor darurah. Oh, mubtada ini ya. Bal fi qalihi ma, bermula sesuatu, yus'iru, yang memberikan kesan oleh ma, biwujubin niyati, di dalam kewajiban niat, fi ghairi halil imtina'i, di dalam selain keadaan tidak mau. Pas wae sadar ya gelem kok niat. Ya kembali ke hukum asal yang awal aja ya, daripada bulat ya. Ini kan sekedar pengetahuan lebih aja, wong status dhimiyah ya gak ono. Wa ajibun, dan yaitu mengherankan, lil Isnawi atau lil Asnawi, bagi Imam Isnawi. Wajibtu ya, wajibtu. Wajibtu, dan heran oleh aku, kok sintek musuh Imam Isnawi terus ya. Wajibtu, dan heran oleh aku, lil Isnawi, bagi Imam Isnawi, kaifa ghafala, bagaimana melupakan oleh beliau Isnawi, an hadza, tentang hal ini, wujubin niyah fi ghairi halil imtina. Nah wae waras kan kon niat ya gelem. Wa kaifa hakahu, dan bagaimana menceritakan hu padanya hadza, Assalamualaikum warahmatullahi. Mutabi'uhu, oleh orang yang mengikuti Imam Asnawi, anhu wa nahnu nih ya, anhu, darinya hadza, sakitina, dalam keadaan berdiam diri, alaihi, atasnya lupanya Imam Isnawi. Kok podo mineng ayo jiblek kabeh itu orang-orang yang ngikuti Imam Isnawi. Isnawi itu dianggap lupa. Iya, dianggap lupa tentang hukum ini. Kemudian orang-orang yang ngikuti Imam Isnawi juga disalahno. Kok meneng ae lho ana kesalahan niku lho. Astagfirullah. Podo ngalime ora apa-apa ya. Awak dhewe nak pemahamannya enggak sampai tekan kono, enggak usah melok-melok. Wal fahmu, dan bermula pemahaman,
min khairi ma, yaitu dari lebih baiknya sesuatu, utia yang telah diberikan al-abdu terhadap seorang hamba. Padahal pemahaman itu adalah hal yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Oh, komentarnya begitu loh. Sadis tenan. Tambah sidik. Asaniyatu bermula yang kedua, roh Kang. Al-kafaratu yaitu kafarah. Tadi kan disyaratno niat itu kudu Islam. Ternyata ada pengecualian. Yang pertama adalah kafir kitabi. Ya, gak usah Islam lah, tapi dia itu sah niatnya. Tujuannya supaya halal dikumpuli suamine yang Islam. Kemudian yang kedua yang dikecualikan al-kafaratu yaitu kafarah. Tasihu sah oleh kafarah denda minal kafiri dari orang kafir. Ada orang kafir yang statusnya dia itu dhimmi, berada di negeri Islam, melakukan kesalahan, harus membayar denda. Nah, ketika dia mengeluarkan denda kafarah tersebut harus niat. Padahal niat itu harusnya keluar dari diri seorang muslim. Ya, tapi ini orang kafir, ya sah. Wa yustaratu, dan disyaratkan minhu, darinya kafir, niyatuha terhadap niat kafarah. Li'annal mughallaba, karena sesungguhnya yang diunggulkan fiha di dalamnya kafarah, janibul gharamati, yaitu arah denda, tempuan. Oh, apa tempuan bahasa Indonesia nih? Janibul gharamati, yaitu arah apa jenenge? Torokan. Iya, pengganti bener, torokan. Ditorok, digantian, diijoli, ijolan. Janibul gharabati, yaitu arah pengganti. Wan niyatu, dan bermula niat fiha di dalam kafarah, niat yang dilakukan oleh orang kafir di dalam kafarah yang dia keluarkan, litamyiz, yaitu untuk membedakan, ya, bahwa yang dikeluarkan ini adalah kafarah, bukan yang lain. Caranya membedakan antara kafarah dengan yang lain, ya dengan niat. Lalil kurbati, tidak karena ibadah pendekatan diri kepada Allah, itu bukan, ya. Jadi niatnya bukan lil kurba tapi litamyiz. Mergo enggak sah, ya. Enggak sah pendekatan diri kalau dia enggak Islam. Wong syarat sahnya diterima yang amal itu harus Islam. Wahya, dan bermula dia kafarah biduyuni, dengan beberapa hutang piutang, asbahu, yaitu lebih mirip. Walihada, dan karena hal ini apa? Li anal mughallab fiha janibul gharamat, bahwa yang diunggulkan, yang diprioritaskan, yang menjadi tolak ukur itu adalah arah penggantinya. Tu'rafu, yu'rafu kah? Ya. Yu'rafu, diketahui. Enak kalau yu'rafu, nanti bukan kurang. Yu'rafu, diketahui al-farqu, terhadap perbedaan baina wujubi i'adatiha, di antara kewajiban mengulang kafarah ba'dal islami, setelah dia Islam. Ternyata kemudian dia masuk Islam, apakah ketika dia masuk Islam wajib bayar kafarah lagi? Enggak ada adami kah? Ada adaminya kah? Ya. Baina adami wujubi adatiha, di antara ketiadaan wajib mengulang kafarah. Wah, iya bahaya kalau enggak ada adaminya. Badal islami, setelah Islam, wa wujubi adatil ghusli, dan kewajiban mengulang mandi ba'dahu, setelah Islam. Pas dadi dimiyah dekne wis adus.
Tahu-tahu kemudian pada saat itu juga dia kemudian masuk Islam. Apakah kemudian mandi lagi? Ya enggak, ya. Asali satu bermula yang ketiga. Idza akhrajal murtaddu zakata. Idza akhraja apabila mengeluarkan al-murtaddu oleh orang murtad az-zakata pada zakat. Fi halir riddati di dalam keadaan murtad. Ternyata tasihhu sah oleh zakat wa tujzihi dan mencukupi oleh zakat hi padanya murtad. Jadi nanti ketika masuk Islam lagi dia nggak usah membayar zakat lagi, mengulang bayar zakat lagi. Itu berarti ono ya niat tapi dia itu nggak Islam, ternyata sah. Satu lagi, ar-rabi'atu bermula yang keempat. Zakara telah menyebutkan qadil qudati oleh qadinya orang-orang yang ahli qadi. Jalaluddini wujudnya Jalaluddin al-Bulqini. Annahu pada sesungguhnya keadaan yasihu yaitu sah saumul kafiri oleh puasanya orang kafir fi suratin di dalam satu contoh, satu keadaan, satu bentuk. Dalam satu keadaan ternyata ada puasanya orang kafir itu sah. Wih, hebat banget. Wadzalika dan bermula hal itu contohnya idza aslama. Nah ini ketika masuk Islam oleh kafir ma'atulu'il fajri beserta terbitnya fajar. Suma'in wafaqa, kemudian jika bertepatan akhiru islamihi oleh akhir keislamannya, dia kafir, at-tulu'a pada terbitnya fajar, fahuwa maka bermula dia kafir muslimun yaitu orang yang muslim hakikatan di dalam kenyataan. Aku gak paham lah. Hah? Maksudnya piye iki? Mau puasa, pas mau fajar dia muslim nggak Pak? Pas puasanya pas keadaan muslim. Summa in wafaqa akhiru islamihi tulu'ah. Apa aku salah macane anu ini? Idza aslama terus apabila masuk Islam bersamaan sama dengan terbitnya fajar, kemudian bersamaan akhirannya Islamnya dia kafir. Itu apa? Kok akhir bukan awal toh? Ya akhir. Lah ya. Kok gak in wafaqa awalu islamihi ngono lho. Awal. Iya. Kok malah akhir aku sih nggak mudeng kan ini. Kok gak in wafaqa awalu islamihi tulu'a ngono lho. Iya. Kan penak cara ngono. Iya kan? Bukan akhiru. Piye? Ini sampai ini akhiru juga. Harusnya kan in wafaqa awal islamihi tulu'an. Bertepatan awal Islamnya itu berbarengan dengan terbitnya fajar. Maka kemudian ternyata hari itu dia langsung dilanjutkan puasa. Mbok kok angel ya. Wes lah. Fahuwa maka bermula dia statusnya muslimun hakikatan dalam kenyataan. Fayasihu maka sah minhu darinya dia kafir, tadi yang masuk Islam, al-fi'lu oleh pengerjaan puasa tersebut mutlakon secara mutlak. Mutlakon apa? An-naflu ya? Bukan al-fi'lu ya? Fayasihu minhun naflu ngono. Kopen kunti ta ya. Pun buka al-fi'lu lah ya. Berarti kita murahan iki. Ono kang aku.
Fayasihu minhu naflu. Ya statusnya berarti puasa sunnah kan. Puasa sunnah kan yang penting nggak makan apa-apa sebelum fajar itu. Mutlakon secara mutlak. Waqala dan telah berkata nadhiruha bermula persamaannya dia Rabi'ah yang keempat minal mankuli dari yang dinukil suratul mujami'i yaitu contohnya orang yang jima fi hasisin ngono kah? Iya. Yuhisu. Hah? Yuhisu yang merasa ngono. Yang merasa oleh mujami merasa bahwa fajarnya itu belum jatuh. Ngono terus piye? Wahwa. Wahwa dan bermula dia mujami'un yaitu orang yang jima bil fajri ada di waktu fajar. Fayanzi'u lalu mencopot oleh dia mujami' bihaitsu yuwafiqu dengan sekiranya bertepatan akhirun naz'ihi oleh akhir nyopotnya, akhir Islamnya tadi itu maksudnya akhir dari murtad menuju Islam maksudnya tadi itu berarti in wafaqa akhiru islamihi oleh akhir murtad menuju Islamnya itu loh ya. Ini sama ini bihaitsu yuwafiqu dengan sekiranya bertepatan akhirun naz'ihi oleh akhir nyopotnya dia seorang atulu'a pada terbitnya fajar. Wa in wafaqa dan jikalau bertepatan awalu islamihi oleh awal Islamnya dia kafir atulu abada terbitnya fajar fahadha maka bermula hal ini orang kafir ini idza nawa yaitu apabila berniat oleh kafir al-fi'la pada aktivitas puasa anafla lagi ya wis ngono al-fi'la sih an-nafla pada aktivitas puasa sunnah sahha maka sah oleh naflu alal arjahi menurut qaul yang lebih unggul wala asara dan tidak ada dampak yaitu maujud lima bagi sesuatu wujida yang ditemui terhadap min muwafaqati awalil islami dari bertepatan awalnya Islam atulu'a pada terbitnya fajar. Kada kama sebagaimana keterangan dzakarahu yang telah menyebutkan padanya al-ashabu oleh ashab Syafi'i fi surati apa itu? Fi surati ayat lu'a di dalam contoh dalam masalah sekiranya terbit ya oleh fajar wahwa dalam keadaan bermula dia seseorang mujamiun yaitu orang yang sedang jima. Sekalian dicopot lah ya, kalau dicopot tanggung ya Pak. Wa ya'lamu dan mengetahui oleh dia mujami bitului dengan terbitnya fajar. Kalau nggak tahu ya apa-apa. Wis ana tanda lho, imsak bablas ae. Fi awali di dalam awalnya jima. Fayanzi'u lalu mencopot oleh dia mujami fil hali seketika itu. Annahu pada sesungguhnya keadaan la ya betulu yaitu tidak batal as-shaumu oleh puasa fiha di dalamnya dia surah alal asahi miturut qaul yang lebih sahih nanti tadi fahina idin maka ketika itu tilkal lahdhatu bermula itulah keadaan lahdhah keadaan sebentar alati yang dia lahdhah kanat ada oleh lahdhah waktatului yaitu waktu terbitnya fajar hiyal muradatu yaitu yang dimaksud bitaswiri dengan penggambaran wadzalika
dan bermula hal itu yaitu sahnya puasa qoblal hukmi, yaitu sebelum dihukumi bil islami dengan Islamnya orang tersebut, wal akhdi dan mengambil fil islami di dalam, wal akhdu dan bermula mengambil fil islami di dalam Islam, laisa yaitu tidak ada oleh akhdu, baqaan yaitu tetap alal kufri dalam kekufuran, kama annan naz'a sebagaimana sesungguhnya mencopot, laisa yaitu tidak ada oleh an-naz'u, baqaan yaitu tetap alal jima atas jima. Nanti copotnya ya statusnya enggak jima lagi. Titik kah? Koma. Masih lama. Iya kah? Ya wis nano. Wa ala bisab. Wala yasihu. Satu. Wallahu a'lamu bissawab.